Shalom, kita bertemu lagi dalam program Si Tumpal. Siap 7 menit pelajari Alkitab. Kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Mengapa kubur Musa hilang? Mengapa? Kita akan membahasnya dalam waktu 7 menit. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami mampu memahami firman dan melakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Ulangan 34 ayat yang ke-5 sampai ayatnya ke-8. Ulangan 34 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Kenapa kubur Musa hilang? Orang tidak tahu lagi. Menurut saya, memang sengaja dihilangkan oleh Tuhan. Mengapa? Ayat yang ke-10 dalam pasal 34 sampai ayat yang ke-12 berkata begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ini yang menjadi penyebabnya. Musa begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dari Mesir melakukan mujizat luar biasa, 10 tulah. Dalam perjalanan melakukan mujizat, air diteberau, terbelah. Dan banyak hal dilakukan Musa luar biasa. Selama 40 tahun memimpin orang Israel. Dan ingat bahwa orang Israel, mereka berada di Mesir sampai 400 tahun. Sekitar 400 tahun lebih. Mereka menjadi budak di Mesir. Sehingga mereka dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, agama dari orang Mesir. Salah satu adalah penyembahan terhadap orang-orang yang hebat, orang-orang pemimpin, orang-orang yang berkuasa. Bahkan di Mesir, raja-raja dianggap sebagai keturunan dewa, dan mereka menyembahnya. Dan ini mempengaruhi orang Israel. Walaupun selama 40 tahun, semua generasi di atas 20 tahun telah mati kecuali Kaleb dan Yosua. Yang ada adalah generasi 20 tahun, tetapi generasi 20 tahun juga sangat dipengaruhi oleh budaya Mesir yang mengagungkan para pemimpin. Jadi, mengapa Tuhan sengaja menghilangkan kubur Musa? Agar kuburan Musa tidak menjadi tempat untuk disembah, tidak menjadi tempat menjadi kultus bagi orang Israel. Mereka mencari dia. Mereka mungkin bisa menyembah kuburan itu. Karena itu mungkin menurut saya Tuhan menghilangkan itu. Biarlah kenangan Musa yang dikenang adalah hubungan dia dengan Tuhan. Bagaimana dia memimpin orang Israel. Bagaimana hukum-hukum Tuhan diajarkan. Bagaimana dia membawa umat Israel untuk tetap taat kepada Tuhan. Itu yang diingat
oleh orang Israel. Dan tulisan Musa, 5 kitab Musa, itu menjadi pegangan bagi orang Israel untuk mengingat kembali karya besar yang dilakukan Allah bagi orang Israel melalui Musa. Bukan Musanya, bukan kuburnya yang disembah, tetapi karya-karyanya yang diingat dan ditaati, yang diikuti oleh orang Israel. Itu tujuan daripada mengapa Tuhan menghilangkan kuburan Musa. Tidak menjadi tempat untuk cari wangsit seperti di Indonesia. Kuburan-kuburan orang-orang hebat menjadi wangsit. Tetapi tidak. Biarlah mereka mengenal Musa adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan untuk dikultuskan. Apa pelajaran buat kita? Bagi kita, siapapun kita, biarlah orang mengenang kita karena karya-karya kita, karena ketaatan kita pada Tuhan. Terlebih hamba Tuhan. Jangan sampai hamba Tuhan dijadikan sebagai kultus, idol. Akhirnya orang lupa dengan Tuhan. Tetapi biarlah ketaatan mereka, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, mereka diingat dan diikuti karena teladannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap ingat, hanya kepada Tuhan sajalah yang patut dimuliakan dan patut disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kembali hanya Tuhan sajalah yang dimuliakan. Siapapun itu, yang hebat apapun itu, tidak, hanya Tuhan sajalah yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Kita bertemu lagi dalam program Tumpal selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.